Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, pertama saya ingin juga menyampaikan selamat memperingati dan merayakan Hari Suci Siwelatri 2 hari yang lalu. Dan mudah-mudahan kita semua memahami apa maksud dari makna dari peringatan itu. Tadi sudah dijelaskan, hari itu adalah hari Tuhan, malamnya Siwa, tetapi sesungguhnya tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu juga adalah harinya Tuhan. Mari kita semua berusaha mendekatkan diri. Saya yakin kita semua mengakui bahwa kita adalah umat ciptaan Tuhan. Kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Tetapi marilah kita berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan, kepada Tuhan. Sampai pada satu saat kita menyatu dengan Tuhan. Tujuan kita umat Hindu khususnya bukan di sisi Tuhan, tetapi menyatu dengan Tuhan. Itulah yang disebut moksah. Itulah yang disebut manunggaling kaula lan Gusti. Itulah yang disebut bersatunya Atman dengan Brahman. Tetapi supaya bisa menyatu harus dekat dulu. Bagaimana supaya dekat? Kita tahu sifat-sifat ketuhanan itu. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha pemurah, tidak amarah, tidak benci, bebas dari rasa benci, bebas dari rasa iri, tidak dendam, tidak sombong, dan juga tidak serakah. Beliau adalah maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Itulah sifat-sifat ketuhanan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, berarti kita harus juga mengikuti sifat-sifat ketuhanan itu. Kita tidak boleh amarah, tidak boleh iri, tidak boleh dendam, tidak boleh sombong, dan tidak boleh serakah. Itu kalau kita singkat AIDS. Ya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, sama dengan kita mau dekat dengan cewek, kalau yang laki atau cewek mau dekat dengan laki, harus tahu sifatnya apa, kesenangannya apa. Wong senangnya makan tipat cantok, kita bawakan pizza, nggak cocok. Jadi kalau kita ingin mendekati seseorang, kita harus tahu kesenangannya apa, sifat-sifatnya apa. Kalau yang belum kawin mau dapat anaknya calon mertua, harus tahu dulu kesenangannya, sifat-sifatnya mertua. Dengan itu kita mendekat. Begitu juga Tuhan. Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Kan gitu. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa berpadu. Gitu. Bibo. Jadi kalau aku dekat, aku dekatkan diriku dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan dekat. Tapi kalau aku jauh, ya Tuhan pun akan jauh. Bagaimana cara mendekat? Pelajari sifat-sifat ketuhanan itu. Yang antara lain saya katakan tadi adalah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Semua pakai maha. Kita nggak usah pakai maha lah. Penyayang, pengasih, pengampun, sabar, tidak amarah, tidak iri, tidak dendam, tidak sombong, tidak serakah. Mari kita mencoba itu.
Jadi kalau mau kita berjalan ke arah spiritual, artinya akan menyatu tujuan hidup kita dengan Tuhan. Itulah moksartam jagaditam yaicidam. Itulah manunggaling kaula lan Gusti. Bersatunya Atman dengan Brahman. Arahnya ke sana. Pendakian spiritual seseorang harus sampai ke sana. Tapi tidak bisa tiba-tiba sampai ke sana. Apapun yang kita tempuh, tadi dibilang mau upacara itu sampai mati-matian, ngabisin harta semua sampai macam-macam, tidak bisa. Apalagi kalau dalam upacara itu ada hal-hal yang ada korupsi, ada menipu orang, ada macam-macam. Ada yang nyari untung, tidak akan ketemu dia. Jadi supaya dekat, sifat-sifat Tuhan itulah yang kita pelajari dan kita kerjakan. Tentu juga tidak bisa sekaligus, tidak mudah saudara-saudara untuk tidak marah. Tadi aja Pak Wenten begitu ditegur di sana, marah. Ya kan? Marah. Coba lain kali, jangan marah. Kasih nasihat baik-baik. Ingat ini, sifat Tuhan itu tidak pernah marah. Sabar. Kesabaran itulah sifat yang pertama. Saudara-saudara, kesabaran itu adalah sebatang pohon yang pahit, tapi berbuah manis. Berbuah manis. Ya, ibaratnya begitu. Kalau kita sabar, maka semua akan bisa kita selesaikan dengan baik. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan satu hal. Satu hal yang saya baca. Begini, Sang Buddha zaman dulu mau mengajarkan ajaran-ajaran Buddha dari satu desa ke desa lain. Anggaplah desa ini ke desa ini, A ke C. Tapi beliau harus melewati desa B. Ternyata di desa B ini banyak yang marah sama beliau. Masyarakat terutama anak-anak muda mencela, mau apa, pokoknya nggak cocok aja dengan Buddha ini. Beliau tapi harus lewat sana. Sampai di sana dicegat oleh orang-orang, dimaki-maki, dijelek-jelekin, disudutkan, macam-macam. Tapi Sang Buddha hanya tersenyum, diam dan tersenyum. Padahal pengikutnya juga ada, pengikutnya sudah marah ini. Tapi kata Sang Buddha, diam, dengarkan. Apa dia marah, apa ini? Marah, maki-maki segala macam. Sang Buddha tetap tersenyum dan diam. Setelah capek orang itu maki-maki dia tanya, udah cukup marahnya? Diam mereka. Kalau sudah cukup, boleh nggak saya meneruskan perjalanan dan terima kasih atas marahnya tadi, katanya, atas maki-makian itu. Mereka sampai bingung, loh, kok malah terima kasih nih, gimana nih? Tanya sama Sang Buddha, Sang Buddha kenapa kok Anda malah tersenyum dan mengucapkan terima kasih? Apa kata Sang Buddha? Saudara-saudara kan marah sama saya, mencela saya sudah kasih kesempatan sampai saudara puas. Kan dengan puas memaki kan saudara happy, katanya, bahagia. Saya juga bahagia bisa membahagiakan saudara-saudara yang sudah memaki-maki saya. Itu Sang Buddha, saudara-saudara. Mungkin kita belum bisa jadi Buddha, pastilah belum bisa. Tapi itu satu kisah bahwa kesabaran itu berbuah manis. Akhirnya orang-orang yang mencela beliau begitu mendengar Sang Buddha mengatakan itu, saya berbahagia asal saudara merasa bahagia. Bukankah saudara sudah bahagia begitu saudara sudah puas hatinya memaki-maki saya? Itu. Langsung semuanya menyatakan menjadi pengikut Sang Buddha.
Dari tadi mencela, memaki dan sebagainya, langsung semuanya menyatakan. Begitu kesabaran, ketulusan hati, kehebatan dari Sang Buddha. Seorang avatar yang diutus oleh Tuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pada saat itu. Itu saudara-saudara. Itulah kesabaran. Tidak perlu kita marah-marah. Mari pelan-pelan dengan pikiran yang jernih, mari kita akomodasi apa yang orang marah-marah, maki-maki itu, dan kita coba selesaikan dengan baik. Saya katakan tadi, kita harus sabar. Kalau kita mau mendekati Tuhan, kita harus mengikuti sifat-sifat Tuhan itu. Itulah salah satu jalan spiritual, pendakian spiritual. Saudara-saudara, kita semua ingin damai. Apa yang harus dilakukan supaya damai? Berdamailah dulu dengan diri kita sendiri. Di dalam diri kita masing-masing ini ada api. Api kemarahan. Api iri. Coba, siapa yang pernah tidak iri kita ini? Lihat orang lain berhasil, iri. Lihat orang lain kaya, iri. Kok dia cuman begitu bisa jadi begitu? Saya lebih hebat kok nggak bisa, iri. Dendam berikutnya. Orang bisa dendamnya itu sampai ke tulang sumsum. Sampai kapanpun, sampai anak keturunan yang kelima, ketujuh masih dendam. Dipelihara dendam itu. Padahal dendam itu adalah suatu penyakit yang sangat mematikan. Orang kalau sudah dendam, apapun dia lakukan untuk membalas dendam itu. Kita lihat cerita-cerita silat zaman dulu ya. Antara guru dan guru perang, kemudian muridnya padahal saling jatuh cinta. Tapi tetap tidak bisa, dipaksa karena kamu harus meneruskan dendam ini. Nah, seperti itu. Kemudian sombong. Manusia sifatnya lagi yang buruk adalah kesombongan. Dia merasa paling pintar, dia merasa paling hebat, dia merasa paling ganteng, paling cantik, dia merasa anak bangsawan, berdarah biru, sombong. Saya sudah bisa begini, sombong. Nah, berikutnya lagi, penyakit lagi, serakah. Sifat-sifat itulah yang membuat tidak ada kedamaian. Kenapa Timur Tengah itu selalu perang sampai sekarang? Karena ada negara yang ingin dengan serakah menguasai minyaknya. Tidak akan pernah selesai perang itu. Kenapa ada terorisme? Karena ada orang atau sekelompok orang yang ingin memonopoli kebenaran. Pokoknya dia yang benar, yang lain salah. Itu serakah dan kesombongan. Hanya jalan saya yang bisa menuju ke sana. Jalanmu tidak bisa. Itu kesombongan dan keserakahan. Kenapa ada bentrokan antara satu dengan yang lain? Tadi katanya ormas. Karena kesombongan dan keserakahan. Yang merasa satu saya paling sakti, paling hebat, paling jagoan. Yang lain bilang begitu juga. Berantemlah dia. Tidak ada kedamaian, saudara-saudara, kalau kita masih memelihara penyakit-penyakit itu di dalam diri kita. Mari kita mulai dari diri kita. Kita mendambakan kedamaian, mendambakan kedamaian itu, berarti kita harus memulai dari diri kita sendiri. Tanpa itu, saudara-saudara, tidak bisa. Tidak akan bisa ketemu kedamaian itu. Kalau kita memonopoli kebenaran, kalau kita memonopoli kejayaan, kekuasaan, kalau kita serakah terhadap milik orang lain. Itu saudara-saudara. Jadi, itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan hari ini. Terima kasih Pak Oga, tolong berdiri.
Bagi yang sudah mengambil air, saya minta mengucapkan terima kasih kepada beliau karena itu dibeli oleh dia hanya seorang tukang parkir. Ya. Itu satu contoh kepada kita semua, saudara-saudara. Bagi yang sudah mengambil air beliau dengan tenangnya, saya minta mengucapkan terima kasih sekarang. Kalau mau, dengan tulus ikhlas, menyampaikan terima kasih kepada beliau ini. Beliau bukan orang Bali asli. Tukang parkir, saudara-saudara. Tukang Pak Ogah. Ya, pengatur lalu lintas juga. Bukan polisi. Itu tugasnya tugas polisi harusnya. Tapi karena polisinya nggak ada di situ, dia merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang. Dia dengan sukarela meluangkan waktunya, mengatur, membantu mengatur. Kalau zaman ini ada Sang Buddha, saudara-saudara, inilah Sang Buddha itu. Dia agamanya Kristen nih. Tetapi kebaikan, kebenaran, kejujuran, itu kasih sayang, itu tidak mengenal agama, saudara-saudara. Itu universal, karena itu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Tuhan saya, Tuhan Pak Ogah, Tuhan saudara-saudara semua, satu. Itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada di situ agama A, agama B lebih baik dari yang lain. Tidak ada. Tidak boleh mengklaim itu, saudara-saudara. Kalau kelakuannya tidak sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan. Orang ini mencoba menyelamatkan jiwa orang. Tidak digaji, tidak apa, berdiri di tengah panas, lalu lintas begitu ramai, dia ngatur lalu lintas. Supaya tidak terjadi tabrakan, karena tempat dia tinggal itu, tempat dia kerja itu, selalu terjadi kecelakaan dan banyak orang mati, luka-luka di situ. Beliau yang ngatur di situ. Karena dia menyayangi ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menyayangi Tuhan, kita harus menyayangi ciptaan Tuhan. Tidak mungkin kita memuja Tuhan, saudara-saudara, kalau kita tidak mengasihi sesama makhluk ciptaannya. Tidak mungkin. Omong kosong, egois. Itu saudara-saudara. Contoh hidup. Saya salut tadi. Saudara-saudara, ada yang pidato di sini, saya lihat dia naruh air, kemudian pergi. Kemudian ada 1-2 orang mengambil dengan tenangnya. Tidak mengucapkan terima kasih kepada dia. Ini jangan bilang ini barang dinas, saudara-saudara, bukan ini. Tidak dibeli pakai uang pemerintah, tidak. Pakai uang dia. Pakai uang dia, saudara-saudara. Dia jualan alat-alat musik sederhana. Pada saat tidak ngatur lalu lintas. Makasih Pak Ogah. Terima kasih. Salaman dulu, salaman. Ya. Terima kasih Pak ya. Dia tidak pernah menuntut terima kasih, saudara-saudara. Tidak pernah. Dia hanya taruh diam-diam, kemudian duduk di sana dia diam-diam. Ini orang yang harus kita tiru, saudara-saudara. Malu kita yang jelek, yang jelas kehidupannya lebih baik mungkin dari dia. Pernahkah kita berbuat begitu, saudara-saudara? Pernahkah kita berbuat begitu? Jadi kalau kita mengatakan diri kita lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi, lebih beragama, omong kosong, saudara-saudara, bandingkan dengan dia. Bahkan namanya pun sudah tidak ada orang tahu, saudara-saudara. Terkenal namanya Pak Ogah. Penampilannya seperti itu, saudara-saudara. Kita yang lebih keren, dengan tenang minum air yang disiapkan dia dan dibeli oleh dia. Malu nggak? Kalau saya malu. Kalau saya malu. Minggu depan saya akan bawa lebih banyak lagi untuk menebus itu, saudara-saudara. Ya, kalau sekarang ngambil 1,
Minimal minggu depan bawa 5. Itu pelajaran berharga. Ini pelajaran nyata, saudara-saudara. Bukan omong kosong. Apa gunanya kita mengerti semua ilmu agama, saudara-saudara, kalau kita tidak pernah mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak ada gunanya. Omong kosong. Egois. Boleh kita duduk termenung, bertapa. Tapi kalau perilaku kita tidak mencerminkan itu, saudara-saudara. Sifat ketuhanan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, sabar, Maha Pemberi, Maha Pemurah. Itu sifat ketuhanan, saudara-saudara. Duduk termenung, meditasi, berhari-hari. Tidak makan, tidak minum. Menurut saya, jauh lebih mulia pekerjaan menyelamatkan jiwa orang, membantu mengatur lalu lintas, memungut sampah, membersihkan tiang-tiang yang ditempelin oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dia keliling Bali, saudara-saudara, tidak ada yang nyuruh. Tiang-tiang listrik yang ditempeli dengan iklan-iklan yang tidak keruan dibersihkan sama dia. Tidak ada yang nyuruh, tidak dibayar, bukan pegawai negeri. Sedang yang pegawai negeri aja yang harusnya membersihkan itu tidak membersihkan. Itu yang terjadi. Jadi bagi yang sudah ngambil minuman hari ini, saya mohon dengan hormat, minggu depan hari Minggu, kalau ngambil 1, bawa 5. Yang ngambil 3 tadi ada yang serakah, ngambilnya 3, saudara-saudara. Saya tonton dari sini. Ada ngambil 3, harus bawa 15, saudara. Kali 5. Setuju nggak? Mari kita belajar, saudara-saudara, dari kehidupan sehari-hari. Tidak perlu berguru kemana-mana, saudara-saudara. Lihat apa yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari situ. Gimana Pak Tenang? Jamnya sudah? Saya berterima kasih, saudara-saudara sekalian, sudah berkenan hadir dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan tempat ini akan memberikan berkah kepada kita semua untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik. Mental, spiritual, lahiriah, batiniah, supaya kita sehat, lahir dan batin. Mari ke depan, sekali lagi saya harapkan sedikit demi sedikit kita berubah, kita belajar dari lingkungan kita, dari orang-orang sederhana di sekitar kita. Memang kita punya guru-guru yang hebat, saudara-saudara. Itu perlu kita tahu begitu. Tetapi kita harus belajar dari hal-hal yang lebih sederhana, yang nyata, yang terlihat, dan langsung bisa membawa manfaat bagi sesama. Tidak ada yang lebih bahagia, saudara-saudara, sebagai manusia, kalau kita bisa berguna bagi manusia yang lain. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu, saudara. Ya. Baik, saudara-saudara, selamat beraktivitas selama seminggu ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi, diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Om Santi 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 Om.